ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang paling berharga dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, orang-orang yang beriman, menyambut hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu yang singkat ini hingga menjelang azan isya berkumandang, seperti yang telah kita mafhumi majlis sirah nabawiyah, mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan menjadi upaya dalam rangka menumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama tawajuhkan dan luruskan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'mima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtida'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian daripada sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satu warna yang mewarnai perjalanan kehidupan dan dakwah Rasul adalah adanya pihak-pihak, oknum-oknum tertentu yang menjadi halangan, batu sandungan, ancaman, bahkan penolakan, sehingga dakwah Nabi memiliki dinamika dan alur yang tidak sesuai diharapkan. Maka bukan hanya dalam hadis dijelaskan, bahkan Al-Quran sendiri sampai banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana sebab musabab turunnya ayat ini berkenaan dengan kejadian-kejadian
pribadi-pribadi seseorang yang menjadi penghalang, penolak, ancaman dalam dakwah Rasul Muhammad SAW. Maka pada tema kesempatan ini adalah ayat-ayat tokoh kafir Quraisy. Artinya banyak Al-Quran menceritakan, memberikan hikmah bagaimana ayat ini turun membicarakan tentang orang-orang yang menjadi ancaman, orang-orang yang menghalangi dakwah Rasul. Sehingga betapa penting dan memberikan sebuah kejadian yang perlu dicatat oleh sejarah sampai-sampai wahyu ini pun turun. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang tokoh dari kafir Quraisy yang amat membenci bahkan sering mengancam kehidupan Rasulullah SAW adalah Abu Jahal. Ada 3 Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, 3 serangkai. Abu Jahal bukan hanya sekedar tokoh kafir Quraisy, cerdas, jenius, terpanjang, punya modal, punya masa. Maka wajar kehadiran dan dakwahnya Rasul menjadi ancaman keberadaan mereka. Maka beberapa pertemuan dahulu kita sampaikan faktor-faktor yang menjadi kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abu Jahal dan antek-anteknya, sehingga Al-Quran membicarakannya. Di dalam surah Al-Mudaththir, Al-Quran meriwayatkan ketika Allah mewahyukan ayat ini melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW berkaitan dengan hal-hal perihal bahwasanya Al-Quran bukan hanya memberikan janji akan tetapi juga ada ancamannya. Salah satu ancaman yang Al-Quran sampaikan berkaitan dengan siksa neraka jahanam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Mudaththir menjelaskan bagaimana dahsyatnya siksa neraka jahanam, lain hal sebagainya, ketika ayat-ayat ini disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, salah satu yang amat membantah, mengejek, menghina, tidak mempercayai, menolak, bahkan mengolok-olok adalah Abu Jahal. Penolakan dan propaganda daripada Abu Jahal ini sampai-sampai Al-Quran menggambarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran menyampaikan, lalu dia yang dimaksud dia adalah Abu Jahal berkata, in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran itu ancaman-ancamannya, siksa daripada neraka jahanam tidaklah lain hanyalah sihir, propaganda yang maha dipelajari dari orang-orang dahulu. Intinya bahwa Abu Jahal ini menilai bahwa Al-Quran ini sebuah kedustaan, sebuah bohong, tidak percaya. Bahkan menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah sihirnya Muhammad yang dipelajari daripada nenek moyangnya turun-temurun, bukan daripada Allah. Satu, dari sini yang dihinanya bukan Nabi, yang dihina bukan keluarga Nabi, yang dihina bukan sahabat Nabi, yang dihina adalah Al-Quran. In hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Selain daripada Quran ini hanyalah jampe-jampe, sihir dan